Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Judul renungan kita saat ini adalah hidup karena percaya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama kehidupan Rasul Paulus sebelum dia menerima dan melayani Kristus. Sebelum Saulus menjadi Paulus, ia seorang pembunuh yang mengejar anak-anak Tuhan. Tetapi akhirnya dia bertobat dan hidupnya diubah oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupannya. Seringkali kita sudah bertobat, tetapi kehidupan kita ibarat kapal selam yang timbul tenggelam. Kita tidak sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Berbeda dengan Rasul Paulus, ketika ia dipulihkan Tuhan, kehidupannya diserahkan seutuhnya kepada Tuhan. Dia dipakai hidupnya sungguh-sungguh dalam mengiring dan melayani Tuhan. Demikian kita pun dapat dipulihkan oleh Tuhan jika kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lot pada saat disuruh untuk memilih, maka ia melihat, kemudian dipilihnya lembah Yordan yang banyak airnya, subur seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Dia tinggal dekat kota Sodom yang akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Sementara Abraham pada saat dipanggil oleh Tuhan keluar dari Haran, ia belum melihat akan janji Tuhan, tetapi ia melangkah dan pergi karena ia percaya Tuhan akan menolong dan menepati janjinya. Melalui berbagai proses dan waktu yang lama, baru janji Tuhan dinyatakan dalam hidup Abraham. Kalau kita ingin ditolong dan diberkati Tuhan, maka kita harus percaya satu-satunya hanya kepada Tuhan saja. Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan menyuruh seluruh rakyat di Babel untuk menyembahnya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan perintah tersebut. Meskipun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan berlipat kali ganda panasnya, tetapi iman mereka tidak goyah. Mereka percaya walaupun saat ini mereka belum melihat pertolongan Tuhan. Jangan lihat persoalan, penderitaan yang datang dalam hidup kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bagi Tuhan yang kita sembah dan percaya, tidak ada yang mustahil. Yesus Kristus selalu ada di tengah-tengah badai persoalan dan penderitaan kita. Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Waktu kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam tekanan, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan ekonomi, sakit penyakit, ataupun masalah dalam rumah tangga, mujizat Tuhan pasti berlaku bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya, meminta pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan. Mujizat Tuhan masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Dan hidup kita terpelihara karena berkat Tuhan.
Hidup kita sangat berarti. Karena itu janganlah mengeluh menghadapi segala persoalan hidup yang datang silih berganti. Seringkali Tuhan menguji kita untuk melihat kesabaran kita menghadapi persoalan hidup. Ia ingin kita tetap mempercayainya, meskipun apa yang diharapkan belum terjadi. Seperti yang dialami oleh Yosua pada saat memimpin umat Israel mengelilingi tembok Yeriko. Nanti pada kali yang ke-7 mereka mengelilingi tembok itu, akhirnya tembok itu bisa roboh. Setebal apapun persoalan dan penyakit kita, jika kita menghadirkan Yesus, percaya kepadanya, maka Ia akan menolong kita. Ayub seorang yang kaya, terpandang dan dihormati. Waktu dia diuji kehilangan segala yang dimilikinya, tetap ia percaya dan setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan dan hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Demikianlah kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita akan dipulihkan dan dibaharui dari hari ke hari. Pada saat kita dihina ataupun difitnah oleh orang lain, kita cukup mengatakan terima kasih. Karena di situ iman kita akan diteguhkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Seberat apapun sakit penyakit yang datang dalam hidup kita, jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Apa artinya kekayaan dan semua yang kita miliki kalau kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan? Kepercayaan kita kepada Tuhan harus selalu ada dalam kehidupan kita. Meskipun belum terlihat pertolongan Tuhan dinyatakan, asal kita percaya Dia sanggup menolong dan memberkati kita. Dia Allah yang mengerti dan mempedulikan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus percaya. Kita pegang semua janji-janji Tuhan, karena Dia pasti akan menyediakan kemuliaan yang besar bagi kita yang percaya kepadanya. Janganlah kita terbuai dengan hal-hal yang fana, yang nampak oleh mata kita, yang semuanya itu hanya bersifat sementara. Tetapi marilah kita mengumpulkan harta sorgawi yang tidak akan pernah lenyap. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Saudaraku, marilah kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar yang akan Dia berikan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu baik dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan bagi kami saat ini. Firman-Mu yang selalu menguatkan iman kami, agar kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-janji Tuhan yang selalu digenapi dalam kehidupan kami. Kami percaya akan mujizat-mujizat Tuhan yang terus berlaku sampai saat ini. Biarlah Tuhan terus menguatkan iman kami untuk tetap percaya walaupun kami belum melihat, karena kami yakin hal-hal yang tidak kelihatan adalah hal-hal yang kekal, yang berasal dari Tuhan. Sedangkan yang kelihatan semuanya hanya bersifat sementara dan akan lenyap. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami untuk melewati setiap ujian dalam kehidupan kami, karena kami yakin Engkau selalu menguji kesetiaan kami kepadamu, dan kami percaya akan janji-Mu lewat kebenaran firman-Mu, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin di antara kami saat ini yang mendengarkan renungan ini,
Ada yang masih dalam kebimbangan, ada yang masih belum percaya akan kuasa Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir bersama-sama dalam kehidupan kami. Engkau jamah hati kami yang masih bimbang dan ragu akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami yakin hanya lewat iman kepada-Mu kami dapat percaya, walaupun kami belum melihat. Dan ketika kami setia sampai kesudahan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, karena kami hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau juga memampukan kami untuk terus mempergunakan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami juga dipakai untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus mengubah kehidupan kami menjadi baru, bertumbuh dan lebih dewasa lagi iman kami kepada-Mu, agar kami siap dipakai untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, agar lewat kehidupan kami, lewat tugas pekerjaan dan pelayanan kami, banyak orang akan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.